Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wede Dongkian, salam kebajikan. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah membaca, Bapak Nur Irwansyah MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Anissa Dewi Putri Arianti dengan NPM 2021-21-500-380, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Indraprasta PGRI. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang metode DLTA atau metode Directed Reading Thinking Activity. Sebelum saya memulai presentasi, silakan teman-teman memfokuskan mata dan telinga agar bisa menyimak materi dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, pengertian metode DLTA. Metode DLTA merupakan suatu strategi pembelajaran membaca pemahaman yang diarahkan untuk mencapai tujuan umum. Strategi ini melibatkan peserta didik secara aktif dengan teks. Karena dengan strategi ini, peserta didik dituntut untuk memprediksi dan membuktikan prediksinya ketika membaca. Selanjutnya, tujuan metode DLTA. Secara umum, DLTA bertujuan agar siswa memiliki kemampuan membaca kritis dan reflektif. Secara khusus, DLTA bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam pertama, menjelaskan tujuan membaca, kedua, mengutip, memahami, dan mengasimilasikan informasi, ketiga, membahas bahan bacaan berdasarkan tujuan membaca, keempat, menggantungkan keputusan, kelima, membuat keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh dari kegiatan membaca. Kearney et al. 1996 mengemukakan bahwa DLTA merupakan suatu kritikan terhadap penggunaan metode DRA. Menurut Stauffer, selaku penggagas DLTA, metode DRA kurang memerhatikan keterlibatan siswa berpikir tentang bacaan. Dalam pandangan metode DRA, terlampau banyak sekali melibatkan arahan guru untuk memahami bacaan. Sedangkan metode DRA memfokuskan keterlibatan siswa dengan teks atau dengan bacaan. Karena siswa harus membuat prediksi dan membuktikannya ketika mereka membaca. Metode DLTA ini juga diarahkan untuk mencapai tujuan umum agar siswa mampu melibatkan proses berpikir ketika membaca. Sebab, pembaca harusnya melibatkan pengalamannya ketika akan merekonstruksi ide-ide pengarang. Rekonstruksi ini dimulai pada saat siswa menyusun prediksi atau hipotesis terhadap isi bacaan. Hal ini dilanjutkan ketika siswa membaca bacaan sehingga mereka menemukan bermacam-macam informasi penting guna membuktikan kebenaran prediksi atau hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Kegiatan rekonstruksi ini akan diakhiri dengan dihasilkan resolusi terhadap keraguan dan keinginan pembaca. Di dalam metode membaca DLTA ada 3 tahapan. Yang pertama, tahapan prabaca, yang kedua, saat membaca, dan yang terakhir pasca baca. Tahapan yang pertama ada tahap prabaca. Langkah-langkah tahap prabaca yang pertama yaitu guru memperkenalkan bacaan dengan jalan menyampaikan beberapa informasi tentang isi bacaan. Langkah yang kedua, siswa membuat prediksi atas bacaan yang akan dibacanya. Tetapi, jika siswa belum mampu, guru harus memancing siswa untuk membuat prediksi. Diusahakan dihasilkan banyak prediksi, sehingga akan timbul kelompok yang setuju dan kelompok yang tidak setuju. Di sini ada beberapa contoh pancingan untuk membuat prediksi siswa, antara lain contoh yang pertama, bisa memancing dengan pertanyaan, menurut pendapatmu, apa isi wacana yang berjudul X ini? Contoh yang kedua, bagaimana nasib tokoh cerita dalam cerpen ini? Contoh yang ketiga, peristiwa apa yang paling penting yang terdapat dalam cerita ini? Dan contoh yang terakhir, yaitu prediksi mana yang menurutmu paling benar? Tahapan selanjutnya yaitu tahap membaca atau tahap saat membaca. Langkah-langkah tahap saat membaca
Siswa membaca dalam hati wacana untuk mengecek prediksi yang telah dibuatnya. Pada tahap ini, guru harus mampu membimbing siswa agar melakukan kegiatan membaca untuk menemukan makna bacaan, memperhatikan perilaku baca siswa, dan membantu siswa yang menemukan kesulitan memahami makna kata dengan cara memberikan ilustrasi kata, bukan langsung menyebutkan kata tersebut. Langkah selanjutnya, menguji prediksi. Pada tahap ini, siswa harus mengecek prediksi yang telah dibuatnya. Jika prediksi yang dibuat siswa salah, siswa harus mampu menunjukkan letak kesalahan tersebut dan mampu membuat gambaran baru tentang isi wacana yang sebenarnya. Langkah yang terakhir, tahap pasca baca. Langkah-langkah tahap pasca baca yaitu bisa dengan melatih keterampilan fundamental. Tahapan ini dilakukan siswa untuk mengaktifkan kemampuan berpikirnya. Beberapa kegiatan yang dilakukan siswa adalah menguji kembali cerita, bisa menceritakan kembali cerita, membuat gambar, diagram, ataupun bisa membuat peta konsep bacaan dan membuat peta perjalanan tokoh seperti perjalanan yang menggambarkan keberadaan tokoh pada beberapa peristiwa yang dialaminya. Kesimpulan dari materi metode DRTA atau metode Directed Reading Thinking Activity yaitu model atau metode membaca DRTA dikembangkan oleh Russell G. Stover pada tahun 1969. Menurut Stover, model DRTA memfokuskan keterlibatan siswa dengan teks, karena siswa memprediksi dan membuktikannya ketika membaca. Tujuan penggunaan strategi membaca DRTA ini adalah untuk memudahkan siswa dalam memahami isi cerita sehingga mendapatkan pengetahuan yang lebih luas lagi. Juga bisa mengembangkan potensi dan daya pikir dalam memahami isi cerita, memiliki gambaran yang lebih luas terhadap materi yang akan dipelajari. Sudah presentasi saya dengan materi metode Directed Reading Thinking Activity. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.